di sini Ibu ulangi lagi selintas ya, bahwa sebetulnya fisika ini, kinematika ini memiliki dua besaran dasar ya, yaitu panjang dengan satuan meter ya, SI-nya atau MKS-nya, kemudian waktu ya, cuma itu ya, panjang dan waktu. Nah ya, cuma dua. Nah dari dua ini kita bisa mendefinisikan besaran-besaran lain. Ya, kita bisa mendefinisikan besaran-besaran lain seperti kecepatan, percepatan, ya. Nah itu. Nah ini juga sudah kamu terima ya dari gurumu. Ibu cuma mengulas, ya. Ibu cuma mengulas. Kemudian ibu ingin mengajak kalian itu di sini bukan menghitung, ya, tapi menganalisa. Jadi kalau misalkan ada soal, ya, ada soal, pahami dulu peristiwanya. Seperti apa sih? Kamu bayangkan peristiwanya seperti apa. Kemudian kamu cari tahu kenapa peristiwa itu seperti itu terjadinya, ya. Misalkan gerak jatuh bebas. Kenapa sih kalau saya lepaskan benda ini, dia pasti ke bawah arahnya. Nah, itu dulu. Itu dasar dari analisa. Oh, ternyata ada gravitasi di sana. Ya, nggak cukup cuma gravitasi aja. Benda itu memiliki massa. Ya, massa itu berinteraksi dengan gravitasi sehingga menjadi gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Ya, nah itu cara berpikir kita, itu cara berpikir sains ya, cara berpikir. Jadi kita itu selalu kalau ada sebuah peristiwa, ya otomatis kita menganalisa, ya otomatis kita menganalisa. Nah itu, ya. Nah untuk kita bisa menganalisa, untuk kita bisa memahami peristiwanya, ya kita harus mengerti besaran apa yang mempengaruhinya, ya apa penyebabnya. Nah besaran-besaran itu ya bisa kita peroleh dari besaran dasar, ya besaran dasar kita turunkan, kita definisikan ya sebagai pergeseran, sebagai kecepatan, sebagai percepatan, ya. Nah itu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ya, Ibu mau tanya dulu. Kamu sudah belajar fisika. Insya Allah pelajaran fisika yang diberikan oleh gurumu itu udah lengkap. Ya, kalau Ibu lihat dari buku-buku sekolah itu, buku SMA itu lengkap sekali. Ya. Nah, khususnya kinematika misalkan. Ya, atau khususnya fisika dasar ya, fisika mekanika. Ya, itu ada berapa jumlah rumusnya? Khusus mekanika aja ya, nggak usah sampai fisika listrik. Ada berapa rumusnya? Untuk kinematika ada 10, Bu. Hah? Ada 10. Bentar. Yang lain? Untuk Coba. atau Ya, semakin banyak jawabannya semakin bagus ya. Nanti kita cari titik temunya. Kenapa dia 10? Ya, mungkin ada yang 20, ada yang nggak bisa ngitungnya lagi saking banyaknya ya. Misalkan. Ayo, pendapat lain ya. Jadi Ibu lebih suka diskusi yang seperti ini. Sambil Ibu cek lagi absennya tadi ya nak ya. Sambil kita diskusi. Sambil diskusi, sambil cek absennya.
Tadi kelas B yang belum bisa ya? Iya, Bu. Kelas B yang belum bisa. Oke. Kelas B Palembang ya. Nah, sekarang coba nak. Coba lagi, bisa nggak absennya? Bisa absennya? Belum bisa, Bu. Belum bisa, Bu. Masih belum bisa. Ya udah, Iya, Bu. biar nanti aja ya. Ya, Bu. Nah, kita coba, kita teruskan lagi nih aja ya. Nanti Ibu siapin lagi absennya. Ya. Oke. Nah, jadi gimana? Fix 10 mekanika ya. Mekanika itu menyangkut kinematika ya, kemudian dinamika, kerja dan energi, kemudian momentum linier, momentum sudut, semuanya ya. Mekanika. Oh, bukan hanya Berapa jumlah rumusnya? saja, Ibu. Kalau kinematika tadi ada 11. Nah, kalau untuk rumus mekanika Berapa banyak rumusnya? kalau untuk rumus kinematika itu saya dapat 11, Bu. Kalau untuk rumus mekanika mungkin lebih banyak lagi karena yang 11 tadi hanya untuk kinematika. Kinematika ya, 11 cuma. Tapi kalau untuk mekanika secara keseluruhan banyak ya nak ya? Banyak Banyak. ya. Nggak bisa dihitung. Nggak bisa ya nak ya. Tidak bisa, Bu. Setiap peristiwa pasti ada rumus ya. Setiap peristiwa pasti ada rumus ya. Beda rumusnya lagi, beda peristiwa, beda rumusnya lagi ya. Jadi cara belajarnya gimana waktu di bangku sekolah? Kalau kami yang SMK lebih jarang, Bu, belajar fisika. Oh, dari SMK mana nak? Dari SMK Negeri 2. Listrik. Ya, Mekatronik, ya. jurusannya Jurusan mekatronika. listrik ya. Robotik, Bu. Oh, Ya, mekatronika. ya, Bu. Iya, iya, iya. Berarti nanti konsentrasinya ke ini ya, nak ya, ke TKK ya. Mm-mm. Yang Iya, lain? Bu. Atik pelajaran fisika juga, Bu. Dari SMK soalnya. Sama, Bu. Oh, yang dari SMA? Ayo, yang dari SMA justru nggak ada pelajaran fisika ya? Hmm? Ada, Bu. Ada. Berapa banyak rumusnya, nak? Setiap bab itu, Bu, memiliki banyak rumusnya, Bu ya. Mungkin kemungkinan mekanika tuh ada 20 lebih gitu, Bu. Iya, lebih ya. Jadi intinya setiap peristiwa pasti memiliki rumus sendiri ya. Iya. Oke.
Ini yang lain mana nih? Nggak semangat kayaknya belajarnya ya. Hah? Bahaya ini kalau sekarang udah ada semangat belajarnya. Ada, Bu. Harus semangat ya nak ya. Ya, orang teknik itu dasarnya itu fisika sama kalkulus loh nak. Dari fisika sama kalkulus, kalau itu sudah bisa dikuasai aman. Listrik itu kecil nak. Ilmu listrik itu. Ya, asal fondasinya sudah kuat, fisikanya udah bagus ya. Nanti kita masuk ke fisika listrik juga oke. Ya, aman nak kalau fisikanya sudah kamu kuasai semua, tinggal nambah sedikit lagi ke ilmu listriknya, ya. Nah, itu. Jadi harus semangat. Ya. Nah, ya, karena banyak ya, karena banyak gimana cara kamu belajarnya? Nanti beda peristiwa, beda rumusnya, beda peristiwa, beda rumusnya. Lantas caramu belajar gimana? Kami harus menganalisa peristiwa tersebut. Menganalisa sampai mendapatkan rumusnya ya. Menganalisanya seperti apa? Memahami aja atau memahami kemudian memilih rumus atau membuat rumus? Memahami, Bu. Memahami. Ya, lihat harus contoh-contoh soal. Memahami. Nah, Ya, kalau Bu. kamu Memahami. memahami, Soal. iya. Lantas kamu mempersiapkan sejumlah rumus yang banyak itu gimana? Apa di rumusnya itu dideretkan, dibuat satu catatan sendiri? Harus hafal dari setiap peristiwa, misalkan rumus kecepatan itu seperti V atau Lantas kamu seperti X hafalkan? seperti itu. Iya, Bu, menghafalkan misalkan rumus dari kecepatan itu apa, misalkan V. Nah, jadi kan dari kita tahu kecepatan itu rumusnya apa, terus posisi rumusnya apa, waktu rumusnya apa, jadi bisa menentukan apa yang dicari, Bu, dari soal tersebut. Oke. Ya, ya. Itu sudah mulai bagus ya, Nak ya. Tapi kamu lebih bagus lagi kalau bisa membedakan yang mana rumus, yang mana definisi. Jadi rumusnya nggak usah banyak-banyak, ya. Kinematika, katanya tadi kinematika rumusnya ada 10 ya nak ya? Ada 10 rumusnya. Ibu bilang rumusnya ada 2. Cuma 2 nak. Nah, dari 2 rumus itu ya kita sesuaikan. Ya, dari 2 rumus itu mau bahas gerak parabola, mau bahas gerak lingkar, boleh-boleh aja. Rumusnya cuma 2. Nah, jadi di sini Ibu ingin mengajak kali fisika mekanika ini dengan rumus dasar. Ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan yang mana definisi, yang mana rumus. Ya. Misalkan, Maaf, Bu, suaranya putus-putus. Iya, Bu. Ibu mengganti, sekarang Ibu ada di slide 9. Ya. Iya, Bu. Oh. Iya, Bu. Bisa ya. Nah, sekarang tadi kan Ibu sudah bilang, kita cuma punya 2 besaran dasar, yaitu panjang atau jarak tempuh atau lintasan, ya, yang satuannya meter, dan waktu. Satuannya sekon atau detik. Dari panjang itu, kita bisa mendefinisikan kecepatan, ya.
Nah, kita tahu sebuah benda itu bergerak bisa lambat, bisa cepat. Berarti ada yang namanya kecepatan. Ya, kecepatan itu adalah meter per sekon. Ini definisi, nak. Jadi ada besaran setiap benda yang bergerak itu dia ada kecepatan. Ya. Nah, berarti yang diukur adalah meter per sekon. Ini definisi. Ada percepatan. Ya. Nah, kenapa apa sih percepatan? Percepatan itu adalah besaran, ya. Dia diperlambat, dia dipercepat. Itu namanya percepatan, ya. Jadi kita harus mendefinisikan dulu. Kecepatan adalah jarak tempuh yang diukur setiap satuan waktu. Jarak tempuh yang diukur di setiap satuan waktu. Nah, jarak tempuh itu berbeda-beda setiap satuan waktu. Berarti di situ ada pengaruh percepatan. Ya. Nah, ternyata percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Ya. Nah, jika kita substitusi antara percepatan dan kecepatan, maka kita dapat. Sampai di sini bisa didengar suara Ibu? Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus ya. Ya, Bu. Masih putus, Bu. Iya, masih susah juga ya, nak ya. Ya. Ini di Zoom Ibu mau, kalau Ibu mau chat nggak bisa ininya ya. Oke, Ibu pelan-pelan aja lah ya. Nah, sekarang kecepatan ataupun percepatan itu nilainya ada yang rata-rata, ada yang sesaat. Ya, ada nilai rata-rata, ada nilai sesaat. Kapan nilai rata-rata itu digunakan? Jadi ini Bu, kalau mau chat di mana ya? Kapan nilai rata-rata itu digunakan? Boleh menjawab, Bu? Ya, silakan, nak. Nilai rata-rata itu digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan dari suatu peristiwa tersebut, Bu. Contohnya, kita gunakan di mana itu? Contohnya kalau kita menghitung suatu kecepatan sepeda motor, misalnya kalau awalnya tuh 5 meter per sekon. Nah, kalau akhirnya tuh ditimbalnya 10 meter per sekon, maka kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Itu merupakan nilai rata-rata dari kecepatan tersebut. Iya, ya. Jadi kita meneliti, nak ya. Kita meneliti, ya. Misalkan awalnya 5 meter per sekon. Nanti lagi, 10 meter per sekon misalkan ya. Nah, itu berarti kita meneliti ya. Oke, jadi nilai rata-rata itu kita gunakan dalam penelitian. Ya, di laboratorium.
Ya, di laboratorium. Praktikum belum? Sudah ada aktivitas? Belum ada. Halo? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Ya, Ya, Bu, belum ada. oke. Tapi waktu di bangku sekolah, waktu di SMA ataupun di SMK, ada praktikum kan? Ada, Bu. Kalau Ada SMK ya, nggak ada praktikum. SMK Oke. nggak ada. Nah, saat kamu praktikum, ya, kamu melakukan percobaan yang berulang-ulang. Misalkan 5 kali atau 10 kali. Betul nggak? Betul, Bu. Iya, Bu, betul. Lalu kamu cari nilai rata-rata dan kesalahan. Benar nggak? Ya, Bu, benar. Betul ya? Oke, Ibu masih putus-putus suara Ibu ya? Masih, Bu, tadi. Iya, Bu. Masih, Bu, tadi, Bu. Iya, Bu, masih, Bu. Iya, Bu, masih. Iya, Bu, kadang-kadang putus, Bu. Iya, Bu, Coba putus. Ibu coba chat ya. Bisa baca chat Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya ya, oke. Bisa, Bu. Ya. Jadi yang Bu tanyakan, ya kita satukan konsepnya, ya. Benar nggak tuh? Yo direspon ya. Chatnya itu direspon. Jadi Ibu bantu dengan chat juga kalau putus-putus. Betul, Bu. Betul, Bu. Ya, betul ya. Oke. Ya, Bu, betul. Nah, jadi nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata itu digunakan dalam penelitian ya.
Ya, baik di lab maupun di luar lab. Ya, baik di lab maupun di luar lab. Ya, itu nilai. Nah, sekarang nilai sesaat. Nilai sesaat ya setiap saat kita gunakan ya, Nak ya. Nilai sesaat. Misalkan kalian sedang naik motor. Ya. Nah, kalian sedang naik motor, suatu saat kalian lihat speednya. Berapa sih kecepatannya? Nah, itu kecepatan ditunjukkan oleh speedometer, itu nilai sesaat. Nah, nggak penting dia apa melintasi beberapa kelokan atau mendaki atau menurun, enggak ya, enggak penting. Yang penting nilai saat itu. Nah, itu dikatakan sebagai nilai sesaat. Nah, ini definisi, Nak. Ya, jadi bedakan definisi dengan rumusan. Ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang perpindahan. Apa sih yang dimaksud dengan posisi atau perpindahan? Ya. Apa yang dimaksud dengan posisi atau perpindahan? Perubahan suatu partikel atau benda. Ya, perubahan posisinya ya. Tadinya dia ada di titik A, kemudian bergerak dan berhenti di titik B. Ya. Nah, perpindahan ya itu dinyatakan dengan lambang R. R itu menyatakan perpindahan yang bebas. Ya, yang ditentukan oleh nilai X, Y, dan Z. Nah, itu R. Ya, perubahan posisi dari sebuah partikel. Ya, bisa dinyatakan seperti ini, R sama dengan Rx, ya, I, J, dan K itu adalah vektor satuan. Ya, I, J, dan K itu adalah vektor satuan. Ya. Nah, kemudian letak suatu partikel itu bisa dinyatakan ya dalam komponennya. Ya, kalau misalkan perubahan geraknya itu berubah terus atau perpindahannya itu berubah terus, maka dinyatakan sebagai fungsi waktu. Ya. Jadi beda dua rumus ini, yang di atas ini menyatakan posisi yang fix ya, posisi yang tetap gitu ya. Sementara persamaan yang di bawah ya, bukan persamaan ini ya, ini apa namanya? Menggambarkan posisi ya, ini menggambarkan posisi yang sedang bergerak. Nah, ini yang diam. Nah, ya. Jadi ini harus kamu pahami. Ya, harus kamu pahami. Oke, sampai di sini kalau ada yang mau nanya boleh nak ditanyakan. Ya, boleh ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan ada perpindahan gerak benda. Nah, bedanya perpindahan gerak benda secara beraturan dan tidak beraturan itu seperti apa ya, Bu, contohnya? Terima kasih, Bu. Gerak benda, contoh ya. Contoh gerak benda yang beraturan itu apa ya? Sebetulnya gerak benda yang beraturan itu pada dasarnya enggak ini ya. Misalkan ya, pergerakan jarum jam. Beraturan ya.
pergerakan jarum jam itu beraturan contohnya ya. Kalau nggak beraturan tuh banyak. Yang beraturan aja yang kita ini kan, yang jarang ya, jarang ada. Jadi beraturan itu kalau secara alami itu agak sulit ditemukan ya. Peraturan itu memang sengaja diatur ya. Oke ya, jadi Ibu bantu dengan chat ya nak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalau berubah peraturan itu sudah pasti kecepatannya tetap ya nak ya. Kapan percepatan itu tetap? Kita tadi ada kecepatan, ada percepatan. Kapan kecepatannya tetap? Ayo dijawab. Kapan kecepatannya tetap? Yang lain? Ayo. Dari awal sampai akhir, Bu. Dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir kecepatannya tetap. Nah, kapan nih kecepatan itu bisa tercapai tetapnya? Kecepatan tetap itu bisa tercapai itu kapan? Pada saat dia konsisten, Bu, bergeraknya. Pada saat dia konsisten. Konsisten itu seperti apa sih? Pada saat dia tidak memiliki percepatan. Pada saat dia tidak memiliki percepatan atau percepatannya 0. Iya. Pada saat percepatannya 0 atau tidak memiliki percepatan. Kan Ibu tadi sudah katakan kita punya 2 definisi. Kita punya 2 besaran dasar. Bukan besaran dasar, besaran turunan, yaitu kecepatan dan percepatan. Ya, kecepatan adalah perubahan posisi, ya, perubahan posisi di setiap waktunya. Ya, misalkan 5 meter per sekon, ya setiap detik dia 5 meter. Nanti tambah lagi 5 meter, tambah lagi 5 meter per sekonnya. Ya, itu kalau dia tetap. Nah, kalau dia kecepatan yang tidak tetap, itu ada pengaruh dari percepatan, ya. Ada percepatan. Ya, baik dia cepat ataupun lambat. Ya. Nah, ini definisi nak. Kita belum masuk ke rumus. Ini definisi. Ini cara penulisan, ya. R sama dengan RXI plus RYJ plus RZK. Ini cara penulisan, nak. Ini juga cara penulisan, ya. Belum ada rumus sana. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ya. Kita lihat, di situ ada perpindahan. Ya. Ketika benda ini berproses, berpindah dari satu titik ke titik lain, ya, maka kita menuliskannya seperti ini. Nah, kita menuliskannya seperti ini. Ya, di situ setiap tempat kedudukan merupakan fungsi waktu. Setiap tempat kedudukan merupakan fungsi waktu. Ya.
Nah, yang dikatakan perpindahan itu adalah selisih posisi akhir dan posisi awal. Itu namanya perpindahan. Delta R ya, delta R. Yang mana perpindahan? Yang warna merah atau biru? Biru. Merah. 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 Ya? Merah, Bu. Merah. Ya. Merah, Bu. Merah. Ya. Perpindahan berwarna merah. Yang biru apa? Waktu. Biru ini, Nak. Waktu itu yang horizontal, waktu. Yang biru ini, Nak. Apa ini biru? Posisi. Posisi itu dari sini ke sini, Nak. Nah. Jadi itu percepatan ya, Bu? Perpindahan. Hah? Perpindahan. Yang merah perpindahan. Dari titik A ke titik B. Dari T1 ke T2. Itu perpindahan. Nah, yang biru apa? Jalur. Yang biru itu lintasan. Lintasan. Jalur, Bu. Yang ya, lintasan. Ya, dari titik A ke titik B mungkin dia berkelok-kelok, mungkin dia terus lurus aja ya. Yang penting artinya perpindahan itu dia tidak memandang apakah untuk mencapai A ke B itu dia berkelok-kelok, pokoknya dari titik A ke titik B. Itu namanya perpindahan. Yang kita lihat berkelok-kelok itu namanya lintasan. Ya, oke. Jadi kita satukan dulu konsepnya. Baru kita bisa nanti berbicara banyak tentang analisa. Ya, konsepnya dulu satukan. Jadi kalau ibu katakan lintasan, kamu mengerti apa yang ibu maksud. Ya, kalau ibu katakan perpindahan, kamu juga mengerti apa yang ibu maksud. Ya, jadi kalau kamu sudah ngerti apa yang ibu bicarakan, apa yang ibu maksud, insya Allah ya proses pembelajarannya jadi lebih lancar. Ya. Nah, ini dalam 1 minggu ke belakang itu nggak ada ibu lihat yang ada keluhan fisikanya. Kayaknya aman-aman aja. Ya. Kalau sampai terakhir, sampai mid semester nanti, sampai tengah semester masih aman-aman aja, itu tanda-tanda bahaya itu loh. Ya, ibu jadi bertanya-tanya, kenapa nggak punya masalah? Ya kalau nggak pernah dibaca ya nggak pernah ada masalah, ya. Ya, nah, ya. Kalau ilmu itu dibaca, semakin ditekuni, semakin kita berusaha untuk memahami, semakin banyak masalahnya. Ya, semakin kita pelajari lagi dengan sejumlah referensi, semakin ketahuan, ya, bahwa ilmu yang kita miliki itu kecil. Nah, sedikit ya. Jadi kita tuh berusaha menambah ilmu terus. Jadi harus banyak sharing. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalkan ibu lihat grupnya itu nggak rame, ya, ibu bisa menilai bahwa kelas ini pemalas. Ya, kalau nggak pernah baca, ya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, nggak akan pernah ngobrol sama ibu, ya. Jadi kita cuma ketemunya seminggu sekali. Ya, ibu nggak masalah ketemunya seminggu sekali. Ya, ibu dicatat loh. Di sini dimonitor oleh dekan, dimonitor oleh rektor kalau ibu ngajar. Tapi kalian yang merugi, ya. Nah, makanya sering-sering ya, sering-sering bertanya sama ibu, ya. Nggak usah sungkan-sungkan di grup itu, nah biar rame grupnya. Yang tidur jadi bangun, ya. Kalau yang tidurnya lelap, nanti ketika bangun, dia pasti baca WA kita. Setidak-tidaknya ada masukan. Oh, ternyata temannya banyak bertanya tentang ini. Ini jawabannya. Ya, berarti kita paksa dia ikut belajar, ya. Nah, gitu. Oke, ya, semoga minggu depannya nanti ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah,
Kemudian untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain, ya, itu membutuhkan waktu dari T1 ke T2. Selang dari T1 ke T2, ya, itu kita tuliskan sebagai delta T. Ya, sehingga kita dapat lagi definisi. Oh, ternyata kecepatan rata-rata di sini bisa kita tuliskan sebagai delta R per delta T. Ya, atau R2 kurang R1 per T2 kurang T1. Ya, sampai di sini bisa diterima, Nak? Bisa, Bu. Bisa Bisa, ya? Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, oke. Ya, sekarang pertanyaan lagi. Panjang mana warna biru dengan warna merah? Lintasan dengan jarak tempuh. Panjang mana? Lintasan. Lintasan, Bu. Lintasan. Kelihatan yang satu lebih panjang dari yang lain. Sementara kita menuliskan V itu delta R per delta T. Ya, enggak, delta R itu yang warna merah, jarak tempuh. Ya, artinya ada selisih antara lintasan. Orang kita melintasnya 2 meter tapi jarak tempuhnya cuma semeter. Kita udah capek baru dikatakan, oh kau tuh pindah cuma semeter. Ya. Kalau semeter 2 meter masih inilah ya, 1 kilo misalkan. Kita sudah menempuh jarak 1 kilo. Ya. Yang diperhitungkan enggak 1 kilo. Walah, belum sampai 1 kilo aja udah capek. Padahal kita sudah 1 kilo lebih. Ya. Nah, jadi di sini ini namanya error, Nak. Selisih antara jarak tempuh dengan perpindahan itu namanya error. Ya. Nah, orang teknik itu, Nak, nggak mau dikatakan salah. Nggak mau bekerja dengan sesuatu yang salah. Nggak mau. Orang teknik itu orang eksak. Ya. Orang eksak itu selalu inginnya benar. Iya apa iya? Iya. Ya, Bu. Ya. Ya. Pokoknya orang teknik itu selalu maunya benar. Ya. Nah, untuk bisa memenuhi ingin kita yang benar, kita harus bekerjanya lebih teliti lagi. Nah, makanya di sini ada yang coba kalau apa namanya yang warna merah ini kita geser lagi. Deltanya akan lebih kecil. Ya, kita geser lagi ke atas. Kita geser mendekati lintasan, mendekati garis biru. Ya, maka dia selisihnya akan lebih kecil lagi. Nah, yang paling kecil di mana? Yang paling kecil ketika lintasan, ketika pergeseran ini berimpit dengan lintasan. Kita lihat. Nah, ya, nih kita lihat. Dia berimpit dengan lintasan. Nah, ini diperoleh ketika delta T mendekati 0. Sangat cepat dia. Gerakannya sangat cepat. Jadi nggak ketahuan salahnya, nggak kelihatan. Ya? Bisa terima ungkapan Ibu? Bisa, Bu. Saya Bisa, masih Bu. putus-putus tapi ya. Ya, Bu, sedikit-sedikit. Ya, alhamdulillah. Ya, jadilah sedikit-sedikit ya. Oke, ya. Nah, inilah Nak, gurumu mengatakan V sama dengan delta R per delta T untuk limit delta T mendekati 0 sama dengan dr dt. Ini aplikasinya, penggunaannya tuh di sini, ya. Kalau gerakannya sangat cepat, orang nggak bisa lihat kesalahan kita kan? Benar nggak? Benar, Bu. Benar ya? Ya, benar. Benar, Bu. Ya, Bu. Kalau
Selama orang nggak bisa ngelihat kesalahan kita, itu namanya benar. Ya, selama orang nggak bisa lihat, itu namanya benar. Nah, itulah konsep orang teknik. Ya, nah kita nggak boleh mengatakan delta T sama dengan 0. Ya, supaya sempurna delta T sama dengan 0. Ya, bukan sempurna, nak. Hancur malah. V-nya jadi tak hingga. Ya, nah itu nggak bisa juga. Jadi, itulah gunanya V sama dengan dr/dt. R-nya harus dalam bentuk fungsi. R-nya harus merupakan fungsi waktu. Ya. Nah, jadi kecepatan yang ini kita katakan sebagai kecepatan sesaat. Sampai di sini bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, itu kecepatan sesaat. Nah, ya. Nah, jadi kapanpun kita melihat kecepatan itu, oh kita tahu oh kecepatan sekian ya. Kalau kita lihat dari speedometer itu ya. Nah, jadi ini persamaannya ya. Jadi pelan-pelan kamu harus bisa mengaplikasikan apa yang kamu peroleh dari kalkulus ya, dari mata pelajaran kalkulus dulu. Nah, oh ternyata V sama dengan dr/dt ini untuk menghitung berapa nilai sesaat dari sebuah benda ya. Nah, sampai ke sini pun ini masih definisi, Nak. Jangan katakan rumus ya. Jadi nggak nakut-nakutin kalau rumusnya banyak itu jadi malas kamu belajar fisika. Tapi kalau rumusnya sedikit, oh kamu pasti semangat belajar fisikanya ya. Ibu katakan mekanika secara keseluruhan ya sampai kerja dan energi, momentum linier, sudut ya. Kecuali fluida ya, fluida itu konsep sendiri nanti ya. Itu cuma nggak sampai 10 rumus. Nggak sampai 10 persamaan. Nah. Nanti kita lihat ya, kinematika ini cuma 2 persamaan. Ya. Nanti kita masuk ke gaya hanya 1. Jadi 2 bab hanya 3 persamaan. Ya, nanti kita lihat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini deskripsi grafik. Ya, Ibu juga berharap dari semester 1 kamu harus bisa melukiskan dan menjelaskan tentang grafik. Kenapa sih grafiknya bentuknya seperti itu? Apa maksud grafik itu? Ya, kamu harus mengerti sedini mungkin mulai dari sekarang. Ya, nah ini deskripsi grafiknya. Jadi kita melalui grafik ini kita bisa membuat bentuk persamaannya seperti apa. Ya, kita bisa melihat gerak bendanya itu dipercepat, diperlambat atau konstan. Ya. Nah, itu bisa dari deskripsi grafik ini. Ya, benda yang bergerak dengan kecepatan berubah disebut mengalami percepatan. Percepatan adalah ukuran cepat lambatnya perubahan kecepatan. Ini definisi ya, kaitannya dengan slide sebelumnya tadi. Ya, kemudian percepatan juga. Ya. Nah, sehingga percepatan juga ya diungkapkan seperti ini. Ini percepatan rata-rata, ini percepatan sesaat. Ya. Nah, definisi ini harus kamu pahami. Minggu depan sudah nggak masalah lagi dengan pemahaman. Ya. Nah, itu harus kamu pahami. Oke ya. Nah, jadi dari definisi-definisi ini ya bisa kita simpulkan. Ya, bisa kita substitusi. Definisi V seperti ini, definisi A seperti ini, sehingga kita cari kaitan A dengan R. Oh, ternyata A itu adalah turunan kedua dari jarak tempuh. A adalah turunan kedua dari jarak tempuh. Atau boleh kita katakan turunan kedua dari lintasan. Lah, sekarang kenapa boleh dikatakan jarak tempuh dengan lintasan disamakan? Lah, kita sudah menyatakan delta T-nya mendekati 0. Ya, delta T-nya
Ibunya diskon ya kan? Main game kali Iya. ibu. Wah, kalau mati lampu. Iya, mati lampu kan. Kesenangan komen mati lampu kurang-kurangi. Saud Ri. Ya.